kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Apa kabarnya? Kelas remaja, dewasa, dan senior. Kita semua berharap, guru-guru sekolah minggu pun berharap semua dalam keadaan sehat, kuat, dan masih terus bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar di bab yang ketujuh yang mengambil tema Roh Kudus, kekuatan dalam bersaksi. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Korintus yang kedua ayat 1-5. 1 Korintus yang kedua ayat 1-5. Ayatnya pendek, tetapi pesan yang Paulus sampaikan itu sangat dalam dan sangat indah sekali untuk kita semua yang akan terus berjuang menjaga iman, menjaga hati untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sudah dibuka Alkitabnya semuanya? Sudah? Oke. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakannya dari sini. Bapak Ibu Saudara sekalian pun akan membacanya bersama-sama dengan saya. 1 Korintus 2 ayat 1-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami diizinkan untuk bersekolah minggu. Berkati kami saat kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang membuat kami kuat dan memahami semua isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati murid-murid-Mu yang saat ini bersekolah minggu secara online. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk bertemu walaupun secara online, untuk belajar walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal dalam bab ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang potensi yang dimiliki dalam bersaksi. Potensi itu apa? Potensi itu artinya sebenarnya bakat, kemampuan yang dimiliki atau modal dasar untuk dalam bersaksi. Sebenarnya orang yang bisa bersaksi itu harus bagaimana gitu kan? Harus punya kemampuan yang apa, bagaimana gitu kan? Terkadang orang berpikiran bahwa orang yang bersaksi itu harus pintar berbicara. Ada yang setuju? Orang yang bersaksi itu harus orang yang berwawasan luas. Orang yang bersaksi itu harus bisa merangkai kata-kata indah sehingga orang yang dikajak bicara itu tersentuh hatinya. Atau mungkin juga ada yang tipe orang yang berkatakan bahwa orang yang bersaksi itu harus mempunyai kata-kata lucu sehingga orang-orang tertarik. Pokoknya kalau pengkhotbahnya lucu, pendetanya lucu, khotbahnya itu banyak gurauannya gitu kan, jemaat itu seneng ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Alkitab ini berbicara apa potensi dalam potensi dasar yang dimiliki dalam bersaksi. Nah, tadi kita sudah berbicara, sudah membacanya di ayat-ayat yang paling awal. Ayat yang pertama, demikian pula ketika aku datang padamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini Paulus yang ngomong. Paulus berkata bahwa saat dia bersaksi, saat dia membentuk Korintus, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa. Mereka hidup dalam segala macam berkat Allah, karunia roh itu ada di jemaat itu. Tetapi karena banyaknya karunia, karena mereka merasa hebat, mereka merasa nyaman, akhirnya mereka berpuas diri, tidak mau lagi berkembang. Nah, ini teguran dari Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi dalam bersaksi, Anda tidak harus mempunyai kata-kata yang indah.
Tidak harus bisa menyusun kata-kata sehingga bisa menyentuh hati, bisa menangis mungkin, atau bisa tertawa, akhirnya bisa mengakui kesalahan. Tidak. Jadi potensi dasar, modal dasar Anda bersaksi adalah di buku murid. Yang senior, karena saya guru senior, di buku murid senior itu dituliskan dengan jangan sangat jelas. Setiap orang memiliki dasar yang kuat, yaitu Kristus yang ada dalam hidupnya. Dia memiliki potensi untuk menjadi saksi Kristus. Jadi modal dasar untuk bersaksi adalah apa? Pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bapak Ibu kenal saya? Atau mungkin yang di luar gereja baptis Efrata. Nama saya Yohana. Apa Anda kenal saya? Pasti cuma tahu Yohana, tapi tidak tahu saya tinggal di mana, suami saya namanya siapa, anak saya namanya siapa, kegiatan saya di mana, kegiatan saya apa saja, di gereja saya ngapain saja, atau di luar gereja saya ngapain saja. Tidak, karena kita cuma tahu tapi tidak kenal. Tetapi kalau kenal sekali dengan saya, pasti udah tahu bagaimana cewawaannya saya, gitu kan, bagaimana menyebalkannya saya, gitu kan, bagaimana cara saya berbicara, berpakaian, waktu muka saya senang, sedih, sebel, gitu kan. Yang kenal saya pasti ngerti, oh ini lagi gini nih, jangan ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kenalkah Anda dengan Yesus Kristus? Anda hanya tahu kalau dia Tuhan, cuma setahu sebegitu saja. Saya pernah di saat saya naik motor dengan anak saya umur 5 tahun, dia masih ingat apa yang saya bicarakan, padahal saya juga udah lupa, tetapi dia masih ingat. Waktu tangannya naik motor, tangannya begini kan, kalau anak-anak kecil kan naik motor tangannya begini, angin gitu kan. Mama, iya, Tuhan Yesus itu kayak angin. Saya langsung gini, kok anak ini? Langsung saya teringat, oh iya, waktu dia tanya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu bentuknya bagaimana? Waktu anak saya bilang, waktu tangannya begini, kan naik motor kan pasti anginnya gini tuh. Tuhan Yesus itu kayak angin, Mama? Iya, tidak kelihatan, tetapi Jen berasa kalau ada angin. Iya benar. Jen tahu nggak Tuhan Yesus ada? Tahu. Bagaimana Jen tahu kalau Tuhan Yesus ada? Jen disembuhin, Jen dikasih makan. Namanya anak-anak usia 5 tahun itu, konsep kehadiran Tuhan itu seperti itu. Tapi bagi kita, anak remaja, dewasa, dan senior, pasti kehadiran Tuhan tidak hanya lewat berkat makan, minum, atau sehat atau sakit, ya kan? Kehadiran Tuhan itu setiap saat. Saat Anda menarik napas, itu kehadiran Tuhan ada di sana. Saat Anda bisa melihat, itu kehadiran Tuhan ada di sana. Saat Anda mulai merasa bahwa hidup ini tidak berarti, hidup ini tidak ada apa-apanya, hidup saya kosong, hidup saya rasanya galau, coba deh jangan lihat ke atas tapi lihat di bawah. Bagaimana orang-orang yang tidak punya kaki masih tetap berjuang untuk berjalan dan berkarya. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa melihat belajar untuk membaca setiap buku. Bagaimana setiap orang yang punya keterbatasan fisik masih terus berjuang dan tidak menyerah. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita merasa yakin bahwa kita punya modal atau potensi atau pondasi kuat untuk bersaksi. Kenal dulu Yesus. Karena nanti kalau orang tanya tentang Yesus, tahu nggak? Sekarang gini, saya bukan orang Bandung. Saya orang Klaten, sudah memang 6-7 tahun saya ada di sini di Bandung. Waktu saya datang ke sini, saya nggak ngerti Bandung itu kayak apa. Dari rumah saya ke Tegalega, gitu kan. Harus lewat berapa kali baru saya hafal. Dulu waktu 1-2 tahun di Bandung, saya cuma hafal jalan ke gereja, jalan ke Citylink, jalan ke Tegalega. Udah. Itu saja yang saya tahu, misalnya pergi-pergi. Akhirnya ada aplikasi ojek online, saya mulai menyebar itu kemana-mana. Sekarang saya sudah punya jualan online, saya lebih tahu lagi daerahnya. Jadi
Tambah hari, tambah kita kenal Yesus. Tambah hari, kita tambah kenal, kita tahu Yesus karena apa? Karena kita mau cari tahu. Karena kita berproses dan berpengalaman dengan Dia. Kalau orang luar Bandung nanya ke saya, Tegalega mana? Saya pasti tahu jalannya. Oh, jalannya begini, begini, begini. Tetapi kalau saya nggak tahu, terus tapi sotoy saya pura-pura tahu, oh jalannya ke sana, saya menyesatkan, ya kan? Jadi kalau Anda tidak mau menyesatkan orang, belajarlah Alkitab supaya orang yang bertanya tentang Yesus tahu jalan kebenaran dan hidup. Itulah modal utama kita bersaksi adalah pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bukan karena kau bisa ngomong, bukan karena bisa menyusun kata-kata indah, atau bisa merangkai kata, atau lucu, atau ada kata-kata bijak, tidak. Kalau Anda cuma bisa merangkai kata, Injilnya tidak ditonjolkan, tetapi kemampuan Anda untuk berbicara itu yang ditonjolkan. Berita Injil itu harus jadi utama. Berita Injil itu harus jadi yang terutama. Berita Injil itu menjadi deadline Anda dalam bersaksi. Yang Anda saksikan adalah perbuatan Yesus dalam hidup Anda, dan Anda mulai ceritakan. Namanya bersaksi berarti orang yang mengalaminya, bukan apa kata orang. Jadi kalau Anda sudah mengalaminya bersama Yesus, pasti bisa melihat, pasti bisa berbicara, pasti bisa menunjukkan arah. Jadi makanya Tuhan kadang-kadang membuat satu jalur hidup kita berproses dengan banyak masalah, ujian, itu supaya apa? Supaya kita itu berpengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu hambatan dalam bersaksi. Yang tadi saya juga berkata bahwa sebenarnya orang yang bersaksi itu harusnya orang yang jangan yang orang introvert. Orang introvert itu tidak bisa berbicara. Oh ya, ini jangan hambatan. Jadi nanti dikiranya orang-orang introvert yang tidak mudah bergaul itu tidak boleh bersaksi. Oh, jangan salah. Ada satu kesaksian, terkadang orang yang bersaksi, saya selalu bilang, kemarin pelajaran kemarin, orang yang bersaksi itu bukan harus berbicara tentang Yesus, saya ketemu langsung, ayo Yesus yuk, gitu, enggak. Tetapi orang yang bersaksi melewat kesaksian hidupnya inilah dia memberikan satu tindakan yang mencerminkan Yesus itu sendiri. Saya mengambil simpelnya begini. Sampai belibetan, minta maaf. Sampelnya begini, simpelnya. Di Korea banyak sekarang orang-orang muda atau gereja-gereja mulai berani bersaksi di jalan-jalan. Ada memang sebagian orang yang mulai berkata-kata, langsung bertemu, boleh gak saya berbicara? Ada. Tetapi yang membuat saya sangat terkesima, bahkan saya salut sama beberapa orang, yaitu mereka membagikan masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan kepada orang-orang secara gratis, tetapi ada labelnya bahwa Tuhan Yesus memberkatimu, gitu toh. Terus ada nomor telepon di situ, kalau Anda butuh pertolongan didoakan, hubungi nomor ini, gitu. Dalam bahasa Korea itu memang. Jadi waktu dibagi-bagikan ini mereka tidak berbicara, ayo datang yuk, enggak. Tetapi dari yang mereka berikan itu mereka banyak memberkati banyak orang. Dari situlah nomor-nomor telepon itu mulai dihubungi. Ada yang minta didoakan, ada yang pengen bertemu, ada yang bisa datang ke rumah, dan akhirnya kekristenan di sana mulai menyebar dengan sangat baik. Jadi pandemi ini sebenarnya menjadi wadah kita untuk bisa bersaksi. Di lingkungan Anda mungkin salah satunya yaitu saat kita sekarang mulai kesulitan ekonomi, tetapi kita masih bisa tersenyum, masih bisa baik sama orang lain, masih bisa mau menolong, terus tidak ada curhatan-curhatan keluh kesah keluar dari mulut kita, itu sebenarnya bersaksi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kita itu lagi hidup susah, kenapa orang ini tidak kelihatan susah ya? Kenapa hidupnya sepertinya baik-baik saja? Keluarganya sepertinya bahagia, gitu kan? Sepertinya tidak ada dampak pandemi ini. Ini loh Bapak Ibu yang kita tunjukkan. Jadi hambatan dalam bersaksi sebenarnya diri kita sendiri.
yang menganggap saya tidak pantas, saya tidak layak. Di buku Murid mengatakan begini, hambatan untuk bersaksi itu merasa bahwa saya tidak tahu bagaimana mengarahkan pembicaraan Injil. Saya takut ditolak. Saya tidak tahu bagaimana memulai percakapan tentang hal-hal yang berbau rohani. Saya kurang yakin Tuhan mau berbicara melalui saya. Saya tidak dapat membayangkan orang-orang yang mau mendengarkan apa yang saya katakan. Ini hambatannya. Sebenarnya hambatan itu terbentuk dari luar apa dari dalam? Dari dalam ya. Karena dari dalam kita sudah mempunyai mindset bahwa aduh bersaksi ini susah nih. Bersaksi ini aduh bagaimana ya. Saya di jualan online pertama-tama saya agak takut sebenarnya menunjukkan bahwa saya Kristen gitu kan. Kalau ada apa-apa, bila saya mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan, kalau kita kan shalom gitu kan. Kalau ada kata-kata kan membuka salam biasanya assalamualaikum bagi teman-teman kita yang muslim. Nah, terkadang saya, kalau saya mengatakan hai kak, apa kabar gitu kok gak ada yang jawab. Tapi kalau saya mengatakan assalamualaikum kak, ada yang bisa saya bantu gitu kan, langsung merespon. Terkadang memang banyak orang yang lebih baik memberkati saudara seiman sendiri daripada saudara dari iman yang lain gitu kan. Waktu pertama itu pergulatan gitu kan. Saya mulai membatasi posting rohani gitu kan. Saya takut orang-orang mulai, wah ini yang jualan orang Kristen. Jadi pikiran saya jadi nggak laku. Tapi waktu saya punya pikiran seperti itu, Tuhan itu membentuk saya dan menegur saya luas. Mengapa saya tidak berani menunjukkan iman saya kepada Yesus? Apa karena kebutuhan ekonomi sehingga saya menjadi mulai mengecilkan Tuhan? Saya kalau sampai hari ini kalau saya mengingat itu saya sangat malu sekali. Tapi berjalannya waktu, saya mulai berani menunjukkan iman saya, menunjukkan keyakinan saya. Waktu ada konsumen mengatakan gini, kak terima kasih ya barangnya bagus, saya akan jawab, oh puji Tuhan kak, kalau kakak suka dengan barangnya. Oh langsung mereka tahu. Sekarang pun mereka akhirnya lama-lama tahu konsumen saya. Kalau hari Minggu saya tidak mau ada pengiriman, karena hari Minggu saya ke gereja. Saya mulai tolak secara halus. Lama-lama mereka mengerti, hari Minggu kemana kak? Saya ke gereja, saya bilang gitu. Oh ya, kalau gitu Senin aja dikirim, oke, saya bilang gitu. Atau Sabtunya saya kirim gimana, saya bilang gitu. Jadi kalau kita punya pikiran, kalau saya Kristen nanti saya tidak diberkati, saya tidak punya teman, atau saya Kristen nanti saya dikucilkan. Bukankah itu proses salib yang harus kita tanggung karena nama Yesus? Harusnya kita semakin berbahagia, seperti pelajaran yang kemarin kita bicarakan, bahwa bersaksi itu suatu kebahagiaan saat kita mulai menderita. Kalau hambatan-hambatan seperti ini kita mulai mundur, wah sayang sekali ya. Padahal Tuhan Yesus tidak mundur dari proses salibnya. Saat dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai keringatnya berubah menjadi darah. Dia berkata pada kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bukankah kita harus seperti itu? Jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan jadi. Saat kita mulai berbicara pada orang lain, cobalah mulai yakin, Tuhan saya mau berbicara ini, tapi saya tuh gak bisa ngomong, tolong tuntun saya Tuhan. Ingat Musa, waktu Tuhan panggil, saya gak bisa ngomong Tuhan, suruh Harun saja. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu saya pilih, pasti kamu akan saya lengkapi. Begitu kan? Jadi kita tidak boleh takut. Tadi potensi kita yang pertama adalah apa? Iman percaya kita sama Tuhan itu pondasi. Yang kedua, mindset kita tuh harus berubah, bahwa kita sebenarnya sanggup, kita mampu untuk bersaksi. Nah yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, inti dari pelajaran kita yaitu pemahaman tentang kekuatan dalam bersaksi. Kekuatan dalam bersaksi itu bersumber dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup. Makanya tadi Paulus mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak sanggup, tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah itu yang membuat kita sanggup. Pelajaran kita hari ini mengingatkan bahwa Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan kita. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan.
Tiga peranan Roh Kudus dalam bersaksi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang belum percaya, yaitu bagaimana Roh Kudus akan mengungkapkan kebenaran, menginsafkan akan dosa, memampukan orang melihat juru selamat, dan membawa keluar dari kematian kepada kehidupan. Yang kedua, peranan Roh Kudus dalam saksi Kristus yaitu mendahului orang Kristen dalam bersaksi, memimpin, dan menyertai, memampukan, serta memberi kuasa dalam bersaksi. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang belum percaya waktu pemberitaan Injil disampaikan kepadanya dan meyakinkan akan kebenaran tentang kesaksian tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bensin itu menjadi kekuatan sebuah kendaraan bermotor, kayak motor, mobil gitu kan, bensin. Terus kalau handphone itu kekuatannya baterai harus kuat, sinyal harus kuat. Nah, kalau kita bersaksi itu kekuatannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbicara. Terkadang di luar nalar kita. Kenapa kita, ternyata saya bisa berbicara ini. Inilah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap murid ketika memberikan kesaksian supaya iman penerima Injil juga bergantung kepada kekuatan Allah dan bukan pada hikmat manusia. Murid Yesus perlu memberitakan Injil yang berasal dari Alkitab dan tidak bergantung kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, melainkan bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Bawalah seluruh pendengar Injil kepada Yesus Kristus, sehingga mereka hanya menaruh harap hanya kepadanya, bukan kepada pemberita Injil itu sendiri. Makanya Alkitab ini harus kita pahami, harus kita katam, gitu kan. Bukan berarti saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi sebenarnya intisari dari Alkitab ini sendiri yang harus kita pahami. Supaya orang tuh paham saat mereka mulai bertanya tentang Yesus, bagaimana tata cara ibadah kita, apa yang boleh atau tidak boleh dalam kekristenan, kita bisa menjawabnya dengan bijak dan dasarnya adalah Alkitab. Saat kita bingung menghadapi orang, mulailah berkata pada Tuhan, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Nah, jadi orang yang bersaksi itu bukan karena dia bisa berbicara, bukan karena dia pintar, bukan karena dia suka bergaul, bukan karena dia lucu, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kemampuan untuk bisa berbicara dan menjadi alat untuk memberitakan Injil. Ingat, pemberitaan Injil itu intinya adalah Yesus sendiri. Dan tokoh utama dalam pemberitaan Injil adalah Yesus sendiri. Dan dasar untuk memberitakan Injil adalah Alkitab kita ini. Jadi hal yang di luar Alkitab ini jangan sampai kita sampaikan. Jangan sampai waktu kita bersaksi, ego kita yang keluar, akunya yang keluar, cerita sayanya yang sanggup, yang lebih dominan daripada Yesus yang sanggup. Kalau saya mah, kalau begini-begini ya begini saja. Saya mah, saya terus yang disebutkan. Atau yang disebutkan 1-2 orang hamba Tuhan saja. Seperti hamba Tuhan ini begini-begini, tetapi Yesusnya sedikit sekali dibicarakan. Jangan ya. Ingat bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk bersaksi. Setiap orang punya kekuatan untuk bersaksi, yaitu Yesus sendiri dan Roh Kudus. Jadi hari ini saya akan bacakan kesimpulannya. Kelemahan manusia atau kekurangan yang dimiliki manusia sering menjadi sebuah alasan untuk menghambat pemberitaan firman. Demikian juga dengan ketidakmampuan menyampaikan sesuatu serta ketakutan terhadap suasana tertentu juga sering menjadi hambatan. Jika permasalahan tersebut tidak bisa teratasi, maka pemberitaan firman akan terhambat dan amanat agung Tuhan Yesus tidak maksimal pelaksanaannya. Oleh karena keterbatasan dan kondisi demikian, orang Kristen perlu mempercayakan diri dan memohon kekuatan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan keberanian serta kemampuan untuk menjadi pemberita firman. Kesadaran akan adanya kekuatan yang menolong inilah yang menunjukkan bahwa setiap orang Kristen memiliki potensi untuk menjadi pemberita firman. Sekarang harus lebih pede lagi untuk menjadi pemberita firman. Timotius kemarin dikatakan bahwa siap atau tidak siap, suasananya baik atau tidak baik, kita menjadi pemberita firman.
Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah menjadi pemberita firman yang baik. Mulai dari hal kecil saja. Anak-anak muda atau yang dewasa, yang senior jarang-jarang saya lihat. Tapi ini teguran buat kita semua, saya dan kita semua. Saat Anda menuliskan status di WhatsApp atau di Facebook atau di IG gitu kan, mulailah berhati-hati. Karena apa? Karena kita adalah pemberita firman. Kita anak-anak Tuhan, kita adalah papan reklame berjalan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Timotius kemarin dikatakan bahwa siap atau tidak siap, suasana baik atau tidak baik, ini menjadi pesan buat kita semua. Janganlah menjadi status WA kita untuk nyindir-nyindir orang gitu kan. Janganlah menjadi status WhatsApp, status sosmed kita ini akhirnya memprovokasi orang gitu kan. Menyebarkan hoax gitu. Tapi biarlah, cobalah dengan status yang simpel-simpel tetapi sangat memberkati orang lain. Selamat pagi, apa kabar? Sehat-sehat ya semua gitu. Karena apa? Saat kita memberitakan hal yang positif, orang itu akan menjadi ketagihan untuk melihat sosmed. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau sekali aja Anda membuat sosmed negatif, marah-marah segala macam, gak penting gitu kan, orang jadi malas dilewatin. Saya juga begitu. Kalau ada teman atau 1-2 orang lah, saya lihat statusnya ngeluh, rempong, saya jadi malas ngeliat. Tetapi kalau statusnya selamat pagi, apa kabar, yuk semangat yuk, hari ini hari yang diberkati Tuhan melimpah. Padahal seharian ini mendung luar biasa, tetapi dia bisa mengatakan, jadinya ada impartasi positif yang disampaikan. Hai, Tuhan Yesus memberkati ya, semangat, coba gitu ya. Atau kalau kita lihat, wah hari ini luar biasa ya berkat Tuhan gitu. Coba deh, atau ayat Alkitab saja. Tetapi kalau Anda men-share ayat Alkitab, Anda harus bertanggung jawab juga loh ya. Jangannya suka nge-share ayat Alkitab, tetapi ayat Alkitab itu tidak dilakukan. Kadang-kadang orang tuh menuntutnya sempurna bagi orang-orang yang nge-share ayat-ayat Alkitab, ya nggak? Jadi hari ini, mulailah memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak remaja, pemuda, hati-hati dalam kamu mengunggah segala sesuatunya. Kalian semua adalah pemberita firman, duta-duta kerajaan Allah. Jadi jangan sembarangan untuk menge-share sesuatu, supaya nama Tuhan tidak dicemarkan karena kelakuan hidup kita semua. Jadi mulai hal yang sederhana ya, atau mulailah untuk menata diri supaya orang lain tidak tersandung dengan kehidupan kita. Itu menjadi pemberita firman yang bisa dilakukan setiap hari. Untuk yang senior, semangat Bapak Ibu. Saya sungguh kangen kepada murid-murid senior semua. Walaupun peraturan gereja sekarang bahwa 60 tahun ke atas tidak boleh datang ke gereja, tetapi saya berharap bahwa jauh di mata tapi dekat di hati. Sama-sama berdoa, sama-sama terus tekun dalam pemberitaan firman. Jangan sampai sakit ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, makan yang sehat, berjemur, jangan lupa minum vitamin, saling menguatkan, saling mendukung. Ada apa-apa, yuk sama-sama menghubungi satu sama lain ya. Saya berharap semuanya keadaan ini menjadi lebih baik. Kita bisa bersekolah minggu lagi di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat rindu sekali kepada semuanya. Tapi kita percaya bahwa ada waktunya kita untuk bersama-sama berkumpul ya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik sehingga kami diberikan anugerah untuk bisa belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya firman-Mu hari ini bisa kami jalankan. Supaya kami menjadi pemberita firman yang pede, yang berani, yang mampu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati murid remaja, dewasa, dan senior. Berkati semuanya supaya semuanya menjadi pemberita firman yang luar biasa di dalam Kau. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.